والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذات ومحمود الصفات عند أهل الأراضين والسماوات وعلى آله المطهرين الذوات وأصحابه الذين شرفوا بصحبته على جميع البرية. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعدة الهدى والدلالة على خير التقوى إلى مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang penuh berkah ini, di bulan yang besar keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada kita semua dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan taufik hidayah dari Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, yaitu di Masjid Fathul Iman, untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, semoga amal ibadah kita, semua doa-doa permintaan kita, munajat-munajat kita yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah taala, dan mudah-mudahan apa yang tersisa di dalam kehidupan kita bisa kita warnai dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah dan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, hidup dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ta'mir Masjid Fathul Iman. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita sekarang berada di permulaan atau di awal-awal bulan Ramadan, yang tepatnya hari ini adalah hari keberapa? Hari ke-14. Hari kelima lain lagi ya, kita hari ke-4 di bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Artinya kurang lebih 25 tahun lagi, 25 hari lagi hari raya, 25 lagi hari raya. Kapan aja bisa lalu puting lagi atau 2-3 kali kata Quran. Amin, amin. Mudah-mudahan tahun ini kau khatam Quran. Tahun semalam sudah ada mau khatam Quran. Juz Amma, Juz Amma yang khatam sebulan tidak khatam. Maksudnya itu 25 hari lagi, masih banyak waktu, panjang lagi waktu. Yang itu hal-hal ini menunjukkan bahwasanya semangat kita pun harus tetap full. Kenyataannya masjid kita Fathul Iman masih full. Tarawih alhamdulillah sudah besar, full masjid. Ya kan? Oh, ya kan? Masih full. Nah, ini. Jadi apa? Kenapa? Karena tarawih kita masih full, itu luar biasa semangatnya. Karena nanti ada hal-hal yang fenomenal manakala di hari-hari di atas 20 Ramadan itu ada fenomena yang luar biasa. Apa? Saf-saf yang ada di setiap masjid, musola atau langgar bertambah kemana?
bertambah ke depan maju, ke belakang pangkala. Padahal maju itu bagus ya lah, tidak. Kalau sok belakang pangkalnya itu artinya banyak. Tapi kalau ada sok terbuka sudah. Nah kita harus disebut pemanaan orangnya, pemanaan bilangan. Jadi apa? Bertambah sedikit orangnya. Yang sering ulun umpamakan itu seperti apa bulan Ramadan kalau di atas 20 di setiap mandi manapun, di tempat manapun itu sudah berkurang semangatnya, seperti fenomenanya olahraga maraton, seperti mana memperumpakan seperti lari maraton. Coba lihat hati lari maraton, apabila start padanya lari itu kalau dihitung ribuan sekarang aja. Coba tungguin di ujung sana di finisnya berapa ekor tahu aja. Nah, itu yang uniknya kita. Luarnya Pak. Kenapa jadi bisa terjadi seperti itu? Nah, setiap sesuatu yang istimewa itu harus ada nilai mahal yang dibayar. Ada nilai mahal yang harus dibayar. Nah ini Ramadan ini istimewa. Allah menyediakan kelebihan, keutamaan, keistimewaannya bagi kita umatnya Rasulullah. Nah, tapi Allah uji kita di akhir-akhir bulan Ramadan. Apakah sama semangatnya di awal bulan Ramadan? Itu yang menjadi pembelajaran bagi kita, tugas bagi kita. Nah inilah yang nilai mahal ini yang harus dibayar, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, bida'atullahi ghaliyah, bida'atullahi hiyal jannah. Barang dagangan diperumpamakan oleh Rasulullah, barang dagangan yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala itu mahal, larang nilainya, larang harganya. Apa barang dagangan yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala? Bida'atullahi hiyal jannah. Barang dagangan yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala, Allah siapkan surga. Itu pangnya mahalnya. Bapak faz man faz wa khasira man khasir. Beruntung bagi orang yang semangatnya di awal Ramadan sama seperti semangatnya di akhir Ramadan, dan rugi orang yang semangatnya menurun. Nah itu kerugian kita. Bahkan kapan lagi kita harus memperbaikinya ya dari sekarang pun. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita sekarang ini, detik ini adalah nikmat Allah Ta'ala pertemukan kita di bulan Ramadan di tahun ini 1447 Hijriah. Itu nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena kita sadar ada orang-orang di sekitar kita, ada orang-orang yang kita kenal, ada orang-orang yang tercinta, yang kita cintai. Tahun lalu di bulan Ramadan sama-sama kita berpuasa, sama-sama berbuka puasa, sama-sama tarawih bersama, dan lain hal-hal yang indah dilaksanakan di waktu bulan Ramadan. Tetapi Allah mentakdirkannya di tahun ini tidak ada lagi. Mana sih dia? Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Mereka yang telah wafat meninggal itu tahun semalam bulan Ramadan masih ada di atas tanah. Ramadan ini Bang di bawah tanah. Ada alam di bawah tanah. Jadi siapa? Ngomong apa? Jadi penonton melihatnya di orang-orang bilang jadi penonton aja, pensiun sudah pensiun. Nah itu Pak, la ilaha illallah.
Jadi apa? Oleh karena itu kata ulama Rasulul mal hakiki ia umruka. Modal yang paling utama, yang hakiki, yang dimiliki oleh setiap manusia itu bukan kecerdasannya, bukan kepintarannya, bukan kekuatan fisiknya, atau juga bukan karena kerja kerasnya ada, tetapi apa? Adalah umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia ini. Itu yang paling berharga, modal kita. Sama ada pedagang, pejabat, pegawai, atau orang-orang lainnya, semuanya sama. Modal yang paling besar yang Allah berikan kepada setiap hambanya adalah umur kita yang Allah Ta'ala berikan. Itu kan. Sekalipun umpama jika Allah dijanjikan ke seseorang akan mendapat keuntungan, diberikan cita-citanya, apabila di sekian cita-citanya, kalau melewatinya, jadinya mendapatkan keuntungan yang besar, keuntungan yang berlipat-lipat. Atau umpama jika Allah dijanjikan apabila sudah seumur ini atau umur ini ini dilakukan, bakal mendapatkan jabatan tinggi, atau akan dijanjikan umpama fasilitas yang mewah dan lain sebagainya. Nah, niatannya, cita-citanya, panjang jauh benar, ya kan? Tetapi yang disayangkan di tengah jalan ditodong oleh Israel sampai cita-citanya, angan-angannya, handap ini, handap itu, membawa anak bisi ini, bisi itu, anak dapat jabatan ini itu, tetapi ditodong oleh Israel. Ada dari Jum'nya lagi, dari banyak lagi. Israel. Mahal umur. Ya ulun, kalau Ramadan tadi ini pribadi ulun, waktu itu di Omnasa di Surabaya ada penyakit maksud MRI itu masuk ke dalam, nanti analisanya penyakit apa nih? Ya Allah, seumur hidup yang sekali itu ibunya masuk ke dalam kapsul. Sejam dia, ya Allah, ingat dulu kayak apa, karena kalau di dalam kandungan kayak kita kandungan dulu kandungan itu, ya sadar aja, hanya memeriksa. Subhanallah, ini banget. Subhanallah, tapi alhamdulillah. La ilaha illallah. Jadi apa? Yang menjadi mahal adalah umur kita, itu modal yang Allah Ta'ala berikan. Dulu ada cerita Imam sahabatnya Rasulullah Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas, Qabrul Ummah gelar beliau itu. Beliau adalah sahabat yang panjang umurnya, karena Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas itu, beliau sahabat Rasulullah, Sidin itu masih berumur belasan tahun, dekat. Jadi wafatnya Rasulullah Ta'ala masih panjang bagi, termasuk di antara sahabat yang panjang umurnya. Sampai banyak sahabat meninggal, beliau yang masih panjang umurnya, tersisa lagi yang bisa dari Allah Ta'ala pada zaman itu. Nah, di akhir-akhir hayat beliau sudah di atas 60-an, ya kan? Beliau sudah merasa umur tua, kekuatan melemah, daya hilang, sudah ada kayak biasanya, ada seperti mudanya lagi kan. Nah, kawanan sudah pada dulu-duluan, sudah ada sahabat-sahabat yang lain sini saja lagi. Nah, jadi apa? Pada suatu malam beliau bermimpi, dan mimpinya beliau bertemu dengan seseorang yang bagus rupanya, lalu memperkenalkan dirinya bahwa ini siapa namanya, aku adalah Israel. Namun dia tugasnya Israel adalah ya, dan jaga didatangi atau para kena aja sih.
didatangnya oleh Israel, tapi dalam mimpi dan berbentuk dengan bentuk manusia. Salah malaikat itu berwujudnya dengan wujud manusia, bisa aja. Sering banyak yang hadis Rasulullah Israel dan malaikat Jibril itu datang menghadap kepada Rasulullah itu berwujud dengan wujud manusia. Di beberapa riwayat itu disebutkan dengan menyerupai sering dengan rupanya sahabatnya Rasulullah yang namanya Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi itu rupanya bunga selangkah kita tuh, tingginya pas, Allah posturnya pas, paling bunga sekali antara kaum Quraisy pada waktu itu. Di antara sahabatnya Rasulullah yang waktu itu yang paling bagus, langkah bahasa Banjar kita itu Dihyatul Kalbi, dan malaikat Jibril menyerupai dengan Dihyatul Kalbi. Itu mungkin bisa. Nah, jadi apa? Israel yang di dalam mimpi tadi itu bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu apa? Memperkenalkan diri dan menyodorkan tangannya beliau kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas. Nah, tangan artinya telapak tangan ada 5 jari. 5 jari. Lalu setelah menodorkan tangannya tadi itu dengan 5 jarinya, dalam Abdullah bin Abbas dalam itu bunda sedih. Kenapa ini? Apa maksudnya yang 5 gigi ditadahkan ini? Oh, apakah umur sini 5 tahunkah lagi? Atau 5 bulankah lagi? Atau 5 minggu lagi? Atau 5 hari lagi? Itu yang gelisahnya. Apa maksud itu? Ada orang mentakwilakan mimpi itu kalau bisa sih. Nah, pada waktu itu saya bertanya dengan ada dengan keluarga muda, ada dengan tersisa di atas sahabat, apa takwil mimpinya. Tetapi ada di antara keluarganya yang menjelaskan bahwa ada salah seorang tabi'in yang pada waktu itu hebat dalam mentakwilkan mimpi, ya. Dan beliau adalah ulama besar, Imam Muhammad bin Sirin tadi, Muhammad bin Sirin yang mengarang kitab tafsir Ibnu Sirin ya. Muhammad bin Sirin ini Allah Ta'ala berikan keistimewaan bahwa takwil mimpi. Oh, terkenal. Lalu Abdullah bin Abbas yang posisinya waktu itu sahabat paling tinggi daripada tadi datang. Lalu mempertanyakan bahwa aku ini malu mimpi. Ada orang memperkenalkan diri dengan malaikat Israel, lalu menodorkan tangannya dengan jari-jari ini. Apa maksudnya? Ujarnya Imam Ibnu Sirin. Lalu ujar beliau, Imam Ibnu Sirin mengatakan, ulun kalau mengetahui dengan pastinya apa maksud itu. Tapi kita tidak dapat kita termasuk orang yang terkenal kalau mentakwilkan mimpi. Mentakwilkan mimpi, sebagaimana di antara para nabi yang mampu untuk mentakwilkan mimpi yang adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Itu luar biasa. Kau mentakwilkan mimpi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau di beberapa riwayatnya pun mempunyai kelebihan ismah Allah mentakwilkan mimpi. Itu cerita-ceritanya. Nah, pada waktu itu ujar Muhammad bin Sirin, Imam Muhammad bin Sirin, ulun kada pasti apa yang akan dimaksud dengan mimpi tadi. Tapi yang ulun bisa pahami itu dari itu yang mengaku memperkenalkan diri dengan Israel lalu menodorkan tangannya dengan 5 jari. Di situ artinya bahwasanya yang dia tanyakan tentang umur malaikat Israel ini tidak mengetahuinya juga. Berapa umur dia tidak tahu itu. Apa maksudnya menodorkan tangan dan 5 jari tadi itu? Nah, maksudnya itu jawabannya ada di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 39, ayat terakhir sebelum surah As-Sajdah, ayat terakhirnya. Karena di situ ada Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 39, ujar Allah Ta'ala, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah.
sesungguhnya hanya Allah Ta'ala lah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat itu yang jelas, yang pasti. Hari, tahunnya, atau detiknya, atau jamnya, kapan, itu Allah Ta'ala yang tahu. Allah Ta'ala yang tahu. Prediksi itu ada yang ujungnya 10.000 tahun 2000 ya tahu lah hari kiamat taruh santai-santai aja kita begini ya Allah 2012 ya Allah udah beda kiamat versi bulannya karena ini mau mengeluarkan PLN-nya tentang hari kiamat itu bang dan penjualan Tuhannya kan ada yang tahu. Jikalau Rasulullah SAW, ini Rasulullah nih, orang yang paling disayangi oleh Allah Ta'ala, jika Rasulullah mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, niscaya Rasulullah ada bakal menutupi atau menjadikan rahasia kapan terjadinya, yakinnya terjadinya hari kiamat, ada bakal sini menutupinya. Saking sayangnya sini kepada umatnya untuk mempersiapkan diri. Tapi kenyataannya Rasulullah hanya diberikan kabar tanda-tanda yang mendekati kepada hari kiamat. Tanda-tandanya yang tidak tengok pasti. Allah yang tahu. Inna Allah indahu ilmus saat. Sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kapan yang pasti terjadinya hari kiamat. Ini satu. Kemudian lagi wa yunazzilul ghaib, Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui di mana akan turun hujan semalam. Apa ya? Aduh benar atau apa? Nendung pada seharian nunggu kita kapan hujan. Ya lihat di HP prediksinya hujan. Mana? Ada. Allahu Akbar. Di mana-mana ada. Karena hujan-hujannya manakah harinya atau bagaimana. Karena itu mereka badan meteorologi dan geofisika mengatakan kalau pasti akan hujan di sini, provinsi ini, kabupaten ini, atau kota Banjar ini. Karena perkiraan, kemungkinan. Lalu yang pastinya adalah apa? Adalah hanya Allah Ta'ala. Sering kita lihat hujan tahu-tahunya di mana di kasokannya hujan apa ribut-ributnya dan lain-lainnya. Kita pada-padanya bersiap-siap lawan payung, lawan baju hujan dan lain sebagainya, dan berhasil kayaknya ada daya. Inna Allah indahu yunazzilul ghaib. Allah Ta'ala mengetahui di mana diturunkan hujan. Dua sudah. Lalu dari apa? Wa ya'lamu ma fil arham. Allah Ta'ala Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim perempuan. Kita sering mempertanyakan bedanya orang kenapa ya isi sudah ya isi di mulut sudah ya. Terus orang panas lagi itu datangi lawan dokter kandungan lakian keabinian ya lah daripadanya lakian keabinian kita dokter USG ya dokter ini ya perasaan pasti tapi kenyataan bisa wujud, bisa ada. Ceritanya itu di situ di mata kurang itu ada kawan lahiran anak pertama lakian, lalu ketiadaan pulang 10 tahun biar setelah kawin 10 tahun adalah anak-anak tahu-tahunya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dengan doa salah seorang ulama lalu banakan kacak langsung ada waktunya itu 10 tahun kawinnya rasa udah tahunnya tentu baca betul mentasmihin anak-anaknya atau paman tetangganya kalau turun Siti mentasmihin Siti yang berusia anak kayak apa dah 10 tahun pas ke anak-anak umumnya anak pertama lagi kalau sampai lagi beberapa tahun rapat dana seadanya ketiadaan pula. Lalu ujar dokter datang dokter USB anak dia bingung. Nah itu apa? Sama-sama jadinya lakian lawan binian harap anak enggak. Ujar dokter binian ya
Nah, sudah mempersiapkan ujarnya kisahnya apa? Mempersiapkan peralatan semuanya yang warnanya identik laut dunia, warna pink, ya, warna pink. Apa bajunya, apa taplaknya, semuanya pink persiapannya. Ya, tasnya pink dan hasil talinya pas waktu bersalin, yang diharap-harapnya tasnya warna pink, keluar lagi ya rumah bagi saya tertawa semua. Nah, Allah ya alam apa, wa ya alam ma fil arham. Allah aja yang tahu. Terus sering kalau di pertama kalau dokter kan belum itu waktu BSG, yang pastinya apa dong jenisnya. Ada yang masuk semangatnya ya, tapi ada juga yang ragunya. Kemungkinan tidak pasti. Ada sadar kemampuannya. Artinya tanda itu tidak bisa menunjukkan sesuatu yang pasti. Waya adalah fil arham. Bahkan ada lagi kalau kedua, waktu di USG kelihatan siku. Salinya waktu persalinan alihkan anak mengeluarkannya lalu disesat. Manakala disesat dikeluarkan anaknya hendak dijahit oleh apa? Oleh susternya. Dia dokter hadani. Dia sengaja dilihat bujur-bujur. Ada ular di dalamnya. Bapak waktu di USG siku aja kelihatan. Si Adi ini berlindung di apa tuh di bahu kakaknya, jadi kan kelihatan oleh apa alat tuh. Jadi saat sikung aja sekali waktu dia disesar itu 2 ikung kalinya kabar ulang. Luar biasa itu kan. Tertahu kita sikung lalu ikung. Nanti kalau tertahu sekalinya 3 langsung keluar. Ya kayak apa dunia selalu tuh setiap hari tuh ini menangis itu menangis. Allah kuasa, wa ya'lamu ma bil Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim para perempuan. Kemudian lagi yang keempat, apa? Bicara Allah Taala, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Ada siapapun yang mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Ini akan kita mempunyai jadwal perencanaan, list program yang kita akan lakukan untuk esoknya. Tahun-tahunnya kenyataan banyak perkiraan jadwal progres kita lepas melenceng daripada yang kita jadwalkan itu. Kenyataan banyak. Kita harus mengetahui, tetapi hal-hal yang berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya memohon kepada Allah Ta'ala apa yang kita lakukan dan terjadi di esok hari sesuatu kebaikan saja. Itu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terusnya lagi ayat yang seterusnya apa? Sudah yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada pun seorang yang mengetahui di mana ia mati dan di mana ia dikuburkan. Tahulah kita, ada yang tahunya. Tahulah ada yang tahunya. Ya lah, pokoknya sigap dan lain sebagainya sudah menukar kaplingan, penguburan, maksiat dan lain sebagainya. Umrah sehat sudah lebih rasanya. Sekalinya waktu di Makkah dan di Madinah, Pak mendadak dari semuanya rambah sini meninggal dikuburkan. Alhamdulillah di Makkah di Madinah, tapi perencanaannya yang kaplingan penguburan ada terpakai. Ada pakai ini. Kita nggak tahu. Oleh karena itu, ujar orang bahari apa? Umur kalau berbau, umur ada berbau. Kata ulama mengatakan al-maut ahaqqu ardin talab. Kematian itu sesuatu yang tidak nyata atau tidak jelas, tetapi yakin bakal terjadi dan menunggu gilirannya lagi. Al-maut ahaqqu ardin talab. Sesuatu yang gaib yang paling benar bagi kita semua. Mudah-mudahan panjang umur, amin. Dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Nah, inilah yang mana
ujar Abdullah bin Abbas dari itu yang bisa mimpi dengan malaikat Israel lalu disodorkan tangan dengan 5 jari ini. Karena sebelumnya apa? Itu Abdullah bin Abbas Tuhan sudah ini kapan wafatnya, meninggal kapan sudah nih? Sudah banyak tahun dulu. Ya mudah panjang umur, tapi kita berharap ya Allah mudah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dalam ibadah taat kepada Allah Taala. Tapi jangan panjang-panjang karena orang ya Allah berapa umurnya 100 tahun. Jangan 100 tahun. Kalau nyebut sampai 100 tahun ada lagi si kawan. Nyanyi seorang ada rami jadinya ya. Jadi kalau wasa hidup di dunia nyata juga kalau wasa hidup di dunia apa? Kapan nih Anda bertemu orang Israel sudah sama di dunia jadi kepanjangan Allah sama juga ada banyak. Nah oleh karena itu mari kita ini yang sesuatu nikmat yang Allah Taala berikan pada hari ini pada detik ini kita dipanjangkan umur bisa bertemu dalam bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Taala menyampaikan kita di akhir bulan Ramadan kalau menghiasi kegiatan kita di bulan Ramadan tahun ini dengan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena apa? Yang ini yang menjadi sesuatu hal yang istimewa. Hal istimewa di bulan Ramadan banyak hal yang istimewa di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Dilipat gandakan amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan dilipat gandakannya amal ibadah pahala kita bila mana kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu adalah salah satu hal yang memicu berdirinya Nabi Allah Musa. Ya bilang itu kan dilipat gandakannya orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan itu adalah salah satu yang memicu berdirinya Nabi Allah Musa alaihissalam kepada umatnya Rasulullah SAW. Karena pada waktu itu Rasulullah dinikmatkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Taala melalui dengan para nabi-nabi, ya, di antaranya langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Jangan malaikat Jibril, ya Muhammad nih, Nabi Allah Musa, ya sallallahu alaihi. Rasulullah menyampaikan assalamualaikum. Nabi Allah Musa tahu sih tetamu dari sebuah bil aqsa wa Nabi sallallahu sambutannya Nabi Allah Musa. Pada lepas dia berlewatnya dalam Nabi Allah Musa hendak naik lagi ke langit yang ke-7. Tahu-tahunya menangis Nabi Allah Musa. Ditamunya oleh malaikat Jibril. Kenapa itu menangis wahai Musa? Ujarnya apa? Yang aku sedihkan itu kenapa? Di anna ummatahu yadkhuluna jannata akthar min ummati. Umatnya ini Muhammad, Nabi Muhammad ini masuk ke surga itu banyak banget, lebih banyak daripada umatku. Itu yang sedih-sedihkan. Artinya apa? Kelipatan ganda dari pahala amal ibadah itu adalah modal kita. Kebaikan kita yang kita berharap mendapatkan pahalanya, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab di antara sebab kita yang paling tinggi adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Lalu di antara amal ibadah kita bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu di waktu yang penuh berkah ini kita semangati. Kita semangati diri kita. Kalau bisa menyemangati orang-orang, kita seorang semangati. Mumpung masih ada di awal-awal bulan Ramadan, kita sadarkan diri kita. Ya wahai bulan wahai diriku, ini sudah umur yang keberapa, di bulan Ramadan yang keberapa? Yalah, engkau sudah beranakan, apalagi engkau sudah berubanan, apalagi engkau sudah bercucuan, kapan lagi? Itu jadinya kualitasnya dalam bulan Ramadan. Kapan lagi sekarang? Itu kan tuh mumpung penawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lipatan gandanya banyak banget. Nah sekarang itu apa? Promonya besar-besaran, big sale luar biasa. Ayo cepat kita perbanyak lagi amal ibadah di bulan Ramadan ini dan big sale. Jadi penawarannya Allah Ta'ala ini mudah dan murah.
mudah dan murah. Arti mudah itu apa? Mudah itu artinya ada banyak rintangan, sebagaimana ujar Rasulullah di dalam hadis beliau, "Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah." Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu surga. Wa ghulqatit abwaabun nar, dan ditutup oleh Allah Ta'ala pintu-pintu neraka, wasuffidat asyayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Artinya keistimewaannya kita dimudahkan. Iblis, syaitan ada kegiatannya yang signifikan di bulan Ramadan ini ada. Apalagi bagi orang-orang yang mengetahui kalau sudah orang Rasulullah pada dibuka pintu-pintu surga, itu artinya kita yakin kita naik dari bangsa. Pintu neraka ditutupi. Bahkan di antara ulama ada mengatakan di bulan Ramadan ini orang-orang yang diadab di dalam kuburnya itu merasa bingung. Kenapa? Karena setiap hari dipertontonkan oleh Allah Ta'ala di dalam neraka itu, di pintunya itu pintu dibukakan. Nah, ini di sini, nah di sini, nah di sini, nah diperlihatkan neraka itu kayak apa. Di bulan Ramadan ditutup. Nah itu yang bingungnya. Padahal tetap aja tuh masuk ke neraka enak kan. Oleh sebab itu, kemudahan ini menjadi sesuatu yang keuntungan bagi kita. Murah kenapa? Bulan Ramadan murah karena apa? Kelipatan gandaannya yang luar biasa. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man tatawwa bi hasanin min hisabil khair," dan siapa yang melakukan salah satu amal daripada amal yang sunnah, karena kaman ada faridah. Amal yang sunnah itu disanad-sanadkan seperti ia beramal mendapatkan pahala wajib. Pahala wajib jelas lebih tinggi kualitasnya daripada sunnah. Waman ada faridatan, kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwa, juga Rasulullah. Dan orang yang melaksanakan fardu kewajiban itu luar biasanya, Allah Ta'ala lipat gandakan pahala wajibnya atau fardunya itu menjadi 70 kali lipat. Apa yang orang lagi dia? Ya, oleh karena itu kelipatannya itu yang saking banyaknya itu di kolonnya apa? Kolonnya kan di sini, kalau di sini tapi di sini tarawih sekali aja. Kalau udah cerita berapa kali di tempat yang berbeda. Perlu di Hadramut kita memorialnya itu dalam semalam itu bisa 4-5 kali kita tarawih biar berpindah dari masjid ini ke masjid ini tinggal duduknya aja lagi. Bila sudah bersahur, sembahyang subuh, tepar bahasa kita, sudah pada puluhan, mulai dari siang dari jam 7 sampai jam 9:30 itu di dalam musola 2 jam, berapa 2 juz setiap malamnya. Datang lagi ke masjid ini tarawih, di sini tarawih sampai jam 2 ada tarawihan ya. Jangan takutkan kalau mau umpama tarawih, kalau tarawih cari di situ ya, ada di masjid di sini. Kenapa? Karena mereka atau menggunakan setiap malamnya, jamnya, detiknya itu ada tempat-tempat yang berkegiatan, kada sunyi senyap kepada. Kalau kita di sini di Indonesia jam 1, jam 2 ya ada daya, yang tiba-tiba muncul apa sahur ya kan? Kaum mana bersama itu yang awal-awal orang sadar lain ada daya kuringan. Itu diantaranya semangat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, apalagi ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan, tidak ingatkan, perlu mengingatkan di sini. Ada salah satu sunnah yang mudahnya, seperti mana 10 terakhir di bulan Ramadan kita disunnahkan apa? Beritikaf di dalam masjid ya. Itu sesuatu amal ibadah yang mudah. Duduk aja dia, pasang ya. Aku itikaf di masjid Fathul Iman, sunnah karena Allah Ta'ala aja duduk aja nampak. Ibaratnya melihat ke atas langit atau melihat cakap lihat apa itu, dan diam aja, pahalanya ada, mudah ada. Harus apa dikir apa dalamnya pahalanya akan pahala. Menyatakan masuk masjid sudah itikaf. Apalagi berzikir, apalagi baca Quran, kelimpatannya luar biasa. Tapi ada lagi halnya yang lain yang sering dilupakan oleh orang-orang. Maka ada beberapa hal di antaranya melupakan kegiatan-kegiatan amal ibadahnya, tidak
tidak menyertakan seperti dengan diawali dengan bersiwak. Belum sering setiap tahun belum ada bersiwak. Kenapa? Karena lu belum sukses lagi. Kenapa? Banyak yang ada pakai siwak. Lain hanya gua bang. Kalau nanti pernah umrah atau umrah ke Mekah, umrah maka ada waktu bulan Ramadan rumah di pintu-pintu masjidil Haram itu kadang-kadang alhamdulillah ini menjualkan siwak. Dan uniknya dan ini paling laris di bulan Ramadan. Ada bingkang, ada ini, ada itu, nggak ada. Ini yang siwaknya kan keramina dikurungi orang Baduy, orang pedalaman datang menghambungkan menjual sekian. Apalagi ini sudah banyak dijual kan, sudah pakai plastik kan, pakai kapur kayak ini, mas jadinya kan ada pakai siwak. Nah, karena siwak ini adalah salah satu hal yang apabila dilakukan sebelum beribadah, Allah Ta'ala lipat gandakan lagi ibadahnya. Sunnah yang menjadi wajib pahalanya. Lalu yang wajib menjadi 70 kali lipat. Tambahnya lagi bersiwak banyak lagi. Karena di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, rakatan bisiwak khairun min sab'ina rakatan bighairi siwak. Satu rakaat aja kita harus sudah 2 rakaat. Satu rakaatnya itu dinilai oleh Rasulullah apabila yang orang melaksanakannya dengan bersiwak sebelumnya itu lipat gandanya satu rakaat menjadi 70 rakaat pahalanya. Apa kurangnya? Ya. Kita mau 20 rakaat siwak berapa itu tahu? Bahwa kalau yang hendak umpama sudah yang wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, berapa dapatnya bulan? Kantongi dia dan berapa? Dan apalagi kalau waktu hendak berzikir atau membaca Quran kan berapa? Banyak hal-hal yang Allah Ta'ala berikan kemudahan dan kelimpahannya di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah siwak ini adalah salah satu hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan untuk Rasulullah dan umatnya Rasulullah hanya dengan bersiwak. Bapak kalau bersiwak aja caranya kayak apa? Fadilahnya kayak apa? Faedahnya kayak apa? Ada ulama yang tuh ya, mereka itu menjelaskan tentang siwak. Sampai-sampai di dalam kitab fikih itu bab khusus menjelaskan tentang babus siwak, bab menjelaskan tentang hukum siwak dan fadilahnya. Di dalam fikih khusus babnya. Dan sembahyang aja Pak ada bab, atau wudu aja ada bab, atau puasanya ada bab. Ada siwak pun memiliki satu bab khusus penjelasannya banyak di situ. Bapak harus berniat dari siwak ada, biar ambil siwak jika disebutkan dengan kayu Arab apa perbedaan kayu Arab dan siwak itu apa? Karena minggu akan datang, insyaallah menjelaskan. Hanya sekedar menjelaskan mukadimahnya aja dulu ya. Kalau siwak ini, maka kita bersiwak, maka ada berniat, pahalanya berdapat. Ya, dapat kata ulama. Ada harus umpama setiap sesuatu itu harus ada niat yang ada. Seperti bersiwak, apabila bersiwak sebelum ibadahnya dapat pahala. Ya, itu yang keistimewaan siwak. Banyak lagi keistimewaan siwak dan keunikannya yang ada di siwak ini dan terjadi di selama hidupnya Rasulullah SAW. Juga Rasulullah karena dalam hadisnya itu yang paling beliau amanahkan kepada umat beliau, tapi tidak mewajibkan. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayatin inda kulli wudu. Jikalau Rasulullah benar kalau masih jikalau kadang berarti kepada mereka wahai umatku, coba Pak bersiwak sebelum sembahyang. Dalam riwayat lain bersiwak sebelum wudu. Hadis sahih Bukhari Muslim. Kalau Pak sini benar, tapi sini kita berharap takutan kalau pemerintahan dengan semangat dengan tekanan karena jadi bentuknya wajib itu sini kita takutan. Tetapi sini berharap kalau kita ayo Pak sebelum sholat, sebelum wudu, apalah bersiwak. Laula an syuqala amalan ila amartu. Jika Allah menerapkan kepada umatku di sini, aku berharap Tuhannya kalau bersiwak sebelum
sholat kita sebelum wudhu karena pahalanya luar biasa. Ini mukadimah daripada wudhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita di minggu yang akan datang, dan mudah-mudahan kita insyaallah perlu menjelaskan sedikit hal yang terkait tentang siwak, bagaimana itu siwak, fadilah keutamaannya dan bagaimana penggunaannya, dan apa-apa yang terkait dengan hukum-hukum siwak, dan ada lagi hal-hal yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah Taala, bisa mengisi dengan kebaikan di bulan Ramadan ini sesuatu yang Allah Taala ridhai, sesuatu yang Rasulullah SAW sukai kepada umatnya, yang kita lakukan di setiap detik menitnya di bulan Ramadan ini dalam keadaan ibadah taat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Taala, harapan doa, cita-cita munajat kita kepada Allah Taala di bulan Ramadan ini dikabulkan, diluluskan oleh Allah Taala, dikabulkan oleh Allah Taala. Harapannya mudah-mudahan apa yang menjadi kebaikan selalu kita dapatkan di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita sehingga bertemu lagi di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan ibadah taat kepada Allah Taala. Allahumma ya man faka'al khair bil khair wa an'am 'alaik wa Allahumma bil khair wa an'am 'alaik wa wujudika wa karamika wa ihsanika ya akramul akramin ya arhamar rahimin ya ajwal al-ajwalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.